Halo Kak Fren, ini kita akan membahas mengenai penurunan titik beku. Di mana pertanyaannya adalah, larutan berikut yang mempunyai titik beku terendah adalah larutan A. 0,1 mol urea dalam 1000 gram air, B. 0,1 gram natrium klorida dengan MR 58,5 dalam 1000 gram air, C. 0,2 gram glukosa dengan MR 180 dalam 500 gram air, D. 0,09 mol urea dalam 500 gram air, atau E. 1 gram glukosa dalam 1000 gram air. Untuk mengerjakan ini kita akan menggunakan rumus delta TF. Ini akan sama dengan TF0 kurangi dengan TF, di mana makin kecil nilai TF, maka makin besar nilai delta TF. Sehingga nanti kita hanya perlu mencari nilai delta TF dari rumus molalitas dikalikan dengan KF kali dengan I. Jika larutannya adalah elektrolit, nanti ada nilai I. Kemudian di sini kita juga harus mengetahui jika nilai KF dari air itu sama dengan 1,86 derajat Celcius molal min 1. Sekarang kita dapat mencari yang manakah jawaban yang memiliki nilai titik beku paling rendah. Yang pertama yaitu yang A dengan 0,1 mol urea dalam 1000 gram air. Maka delta TF itu sama dengan 0,1 mol urea, di mana tadi molalitas adalah mol dikalikan dengan 1000 per P, di mana P-nya di sini adalah 1000, kemudian dikalikan dengan KF, yaitu 1,86. Karena urea adalah non-elektrolit, maka di sini tidak ada nilai I. Ini akan menghasilkan nilai sebesar 0,186 derajat Celcius. Untuk yang B, karena di sini larutannya adalah natrium klorida, maka nanti akan muncul nilai I, di mana I itu akan sama dengan alfa kali N-1 tambah 1. Karena natrium klorida merupakan elektrolit kuat, maka alfanya itu akan sama dengan 1. N di sini adalah jumlah ion yang terlibat, di mana jika kita uraikan NaCl, natrium klorida, di sini akan menjadi Na+ jika diionisasi sama dengan Cl-. Sehingga di sini ada 2 ion yang terlibat, maka N-nya di sini adalah 2. Kita kurangi 1 tambah 1, maka jawabannya adalah 2. Dari sini kita dapat menghitung nilai delta TF. Di mana tadi molalitas kali KF dikali dengan I. Molalitasnya kita uraikan menjadi massa, yaitu 0,1 gram per massa molekul relatif, yaitu 58,5. Kemudian kita kalikan dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya juga 1000. Kemudian kita kali dengan KF-nya 1,86 dan kita kalikan dengan nilai I, yaitu sama dengan 2. Maka di sini akan menghasilkan nilai sebesar 6,36 kali 10 pangkat minus 3 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut sekarang untuk yang C. Di sini nilai delta TF akan kita hitung dengan rumus yang sama, yaitu molalitasnya kita uraikan jadi 0,2 gram bagi dengan MR-nya yaitu 180, kita kali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut yaitu 500 gram dikali dengan 1,86. Di sini I tidak muncul karena glukosa adalah larutan non-elektrolit. Maka di sini akan menghasilkan nilai sebesar 4,13 kali 10 pangkat minus 3 derajat Celcius. Kemudian untuk yang D, ini delta TF akan sama dengan mol urea 0,09 dikali dengan 1000 per 500 dikali dengan 1,86. Ini akan menghasilkan nilai sebesar 0,3348 derajat Celcius. Kemudian untuk yang E, di sini delta TF itu akan sama dengan 1 gram glukosa itu 1
per MR-nya yaitu 180. Ini MR-nya kita ambil dari jawaban yang C, yaitu yang 180 dengan zat yang sama yaitu glukosa. Kemudian ini kita kalikan dengan 1000. Per P-nya juga sama 1000 dikali dengan KF yaitu 1,86. Ini akan menghasilkan nilai sebesar 0,010 derajat Celcius. Dari ketiga jawaban yang telah kita hitung, nilai delta TF yang paling besar adalah yang D, yaitu sebesar 0,3348 derajat Celcius. Maka, nanti pilihan jawaban yang D ini juga akan memiliki nilai TF yang paling rendah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.